tengah dihebohkan oleh suara dari langit, mirip terompet sangkakala. Tak hanya di satu negara, suara terompet yang panjang itu terdengar di 8 negara, di benua Eropa dan Amerika. Suara terompet sangkakala itu sejauh ini dilaporkan telah terdengar di Kanada, Australia, Jerman, dan Amerika Serikat. Suara itu gitu menggelegar sehingga dapat membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Warga dari di pelbagai belahan dunia pun merekam mereka mendengar suara aneh dari langit dan ramai-ramai mengunggah video di media sosial. Video paling lama dalam catatan YouTube diunggah pada 2011 dari kota Homel, Belarusia. Disinyalir gemuruh suara terompet sangkakala juga sampai di langit Jakarta pada 11 September 2015 lalu. Terompet sangkakala dikenal dalam berbagai agama. Dalam agama Hindu, dikenal sebagai simbol kemakmuran. Dalam agama Yahudi, Kristen dan Islam sebagai simbol tanda kiamat. Dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Ilmuwan sejak lama sudah mencatat fenomena bumi bernyanyi. Ada teori bila suara langit makin sering terdengar, artinya ada gerakan aktif di inti bumi. Potensi kegiatan vulkanik maupun tektonik semakin besar. Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, menyatakan sumber bebunyian tersebut dari gesekan lempeng bumi maupun medan magnetik di atmosfer. Termasuk ketika muncul aurora di dekat kutub. Suara-suara itu sebetulnya terus dinyanyikan oleh planet bumi setiap saat. Penerbangan nasional 8 pun sudah mendengar soal isu suara aneh ini. Suara itu diperkirakan bukan dari luar bumi. Gambaran terompet sangkakala berdasarkan hadits Sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari bermuhasabah ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi. Allah menjadikan sangkakala terompet dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ke arsy menantikan bilakah ia diperintah. Saya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sangkakala itu?" Jawab Rasulullah, "Bagaikan tanduk dari cahaya." Saya tanya, "Bagaimana besarnya?" Jawab Rasulullah, "Sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku Muhammad sebagai nabi, besar bulatannya itu lebih luas dari langit dan bumi, dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, nafratul faza atau untuk menakutkan. Kedua, nafhatul sa'ak atau untuk mematikan. Ketiga, nafhatul bats atau untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan. Dari kitab Tanbihul Ghafilin. Belum lama ini sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Profesor Frank Steiner dari Universitas Ulm, Jerman melakukan observasi dan penelitian terhadap alam semesta untuk memastikan bentuk sebenarnya dari alam semesta raya ini. Kita tahu bahwa yang umumnya diperkirakan orang selama ini adalah bahwa alam semesta ini berbentuk bulat, bundar, atau bahkan ada pula yang menyebut bentuknya datar saja. Menggunakan sebuah peralatan milik NASA yang diberi nama WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Pada akhir penelitiannya mereka membuat sebuah kesimpulan yang sangat mencengangkan. Menurut hasil penelitian tersebut, alam semesta ini ternyata bentuknya menyerupai terompet. Adapun ringkasan ilustrasi yang mereka gambarkan adalah bahwa pada bagian ujung belakang terompet merupakan alam semesta yang tidak dapat diamati unobservable, sedang bagian depan, di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada, merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati observable. Dalam hadits di awal disebutkan bahwa sangkakala atau terompet malaikat Israfil itu bentuknya seperti tanduk dan terbuat dari cahaya. Ukuran bulatannya seluas langit dan bumi. Bukankah bentuk pelaksana tanduk mengingatkan kita pada terompet orang-orang zaman dahulu yang pada umumnya terbuat dari tanduk?
Kalimat seluas langit dan bumi dapat dipahami sebagai ukuran yang meliputi seluruh wilayah langit sebagai lambang alam tak nyata atau gaib dan bumi sebagai lambang alam nyata, syahadah. Atau dengan kata lain, bulatan terompet malaikat Israfil itu melingkar membentang dari alam nyata hingga alam gaib. Jika kesahihan hadits di atas dapat dibuktikan dan data yang diperoleh lewat WMP memang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dapat dipastikan bahwa kita ini sesungguhnya bagaikan kupu-kupu yang hidup di tengah-tengah kaldera sebuah gunung berapi paling aktif yang siap meletus kapan saja. Dalam surat An-Naml 87, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Makhluk langit saja terkejut, apalagi makhluk bumi yang notabene jauh lebih lemah dan lebih kecil. Sedangkan pada sambungan hadits di atas masih ada sedikit tambahan tentang seperti apa keterkejutan dan ketakutan makhluk bumi kelak pada saat tergoncangnya bumi. Manusia bagaikan orang mabuk sehingga ibu yang mengandung gugur kandungannya, yang menyusui lupa pada bayinya. Anak-anak jadi beruban dan setan-setan berlarian. Ada sebuah pertanyaan yang patut untuk kita renungkan, jika sangkakala sebesar digambar, maka sebesar apakah peniupnya? Terlebih lagi, sebesar pulakah yang menciptakan keduanya? Subhanallah.